Nahkoda adalah seorang pemimpin di atas kapal yang harus mampu menjaga keselamatan kapalnya, awak kapal, penumpang, dan barang yang dibawanya untuk mencapai pelabuhan yang dituju. Demikian pula dengan seorang pemimpin. Seorang ahli strategi yang melegenda, Sun Tzu, mengatakan pemimpin harus memiliki sifat kebijaksanaan, ketulusan, kebaikan, keberanian, dan disiplin. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi. Seorang pemimpin, seorang jenderal di sebuah institusi yang tercinta di negeri ini mengorbankan begitu banyak orang, mengorbankan begitu banyak anak buahnya hanya untuk mengikuti nafsu keinginannya saja. Jenderal polisi yang bernama Verdi Sambo yang dipercaya oleh negara ini untuk menjadi kepala divisi profesi dan pengamanan, tapi yang dilakukannya malah menghancurkan institusinya sendiri. Mari kita lihat korban-korbannya. Yang pertama sudah jelas, Brigadir Joshua beserta keluarga besarnya. Mereka jadi korban kebiadaban orang ini. Kemudian Brigadir Rizal Elisir beserta keluarga besarnya turut menjadi korban hanya karena melaksanakan perintah yang diberikan olehnya. Entah kita harus berkata apa lagi. Belum lagi 3 jenderal lainnya, 7 pamen, 1 paman ikut ditahan menemaninya di Makobrimob. Belum lagi polisi mengatakan ada 31 anggota yang melanggar kode etik dalam olah TKP hanya mengikuti perintah orang ini. Sudah berapa puluh korban? Lalu siapa yang menjadi korban terbesar dari nafsu angkara murka seorang pemimpin yang diberi jabatan, yang diberi pangkat jenderal ini? Yang mengalami kerugian yang paling besar tentu sudah jelas adalah institusi kepolisian negara Republik Indonesia yang kita cintai. Kita selama ini mempercayai bahwa Polri adalah penegak hukum, di mana kita mendapat pengayoman dan perlindungan. Tapi ternyata isinya adalah mafia, isinya adalah penjahat yang ditujukan oleh satu orang. Hal ini membuat posisi Polri makin sulit. Kepercayaan kita sebagai warga negara luntur. Pak Presiden sampai 4 kali memerintahkan agar dibuka secara transparan sesuai fakta. Setelah 4 kali, pemimpin tertinggi Polri di negara ini harus 4 kali memerintahkan baru semuanya terbuka. Sebelumnya masih banyak pihak-pihak yang membela, seolah-olah mengiyakan, padahal warga negara juga tahu, menduga dari awal ini adalah rekayasa. Akhirnya kepercayaan kita sebagai warga negara luntur. Mungkin tadinya kita yakin 3 kilometer 50 memang begitu kejadiannya, kan kita nggak tahu. Tapi setelah ada kejadian ini, wah, bagi yang tadinya memang yakin itu rekayasa makin menjadi-jadi kan, lihat, benar kan? Dulu rekayasa juga kan, ini mungkin sekarang ada rekayasa. Yang tadinya yakin bahwa itu memang betul sesuai prosedur, makanya pelakunya 2 orang itu dibebaskan, anggota kepolisian karena membela diri. Akhirnya mikir, jangan-jangan iya ya, jangan-jangan kemarin itu cuma rekayasa. Bagi pendukungnya begitu juga, kecuali yang pendukungnya yang buta tuli, kekeh aja. Belum lagi kasus-kasus lain kan, wah, jangan-jangan dulu racun Mirna juga itu Jessica Kumala Wongso hasil rekayasa tuh. Kan kata Pak Hotman Paris Hutapea juga nggak terbukti memang ada racun. Tapi kan yang ketelan nggak sampai mematikan. Terus kan ahli racunnya kok bisa tahu tuh
Dia masuk racunnya segitu, dosisnya segitu yang masuk perut menyebabkan ini. Ahli racun paling hebat, ahli racun dari Indonesia yang jadi saksi kasus Jessica Kumala Wongso itu. Tahu, sampai tahu jam berapa, menit berapa, detik berapa racun itu masuk ke perut. Jangan-jangan itu juga rekayasa, kan gitu jadinya. Siapa yang paling berikut sudah jelas, itu Polri. Yang lainnya, ya 3 jenderal beserta keluarga besarnya, 7 pamen beserta keluarga besarnya, anggota-anggota lain yang ikut menjadi korbannya juga, tentunya semua beserta keluarga besarnya. Aduh, mungkin bapak jadi anak jenderal itu tadi kan, bapak kamu kerja di mana? Polisi. Makanya Brigjen. Iya, yang mana ya? Anaknya bingung. Kalau dulu kan itu di Propam jadi Karopaminal. Kalau sekarang yang mana ya? Ada di Mabes. Sekarang di mana bapak kamu? Ada. Sekarang mah di rumah aja. Masa ada jenderal di rumah aja? Kok aku ngeliat-lihat sih? Oh, lagi tugas. Padahal tugas di Makobrimob. Gimana malunya anak itu? Gara-gara mengikuti keinginan atasannya. Harusnya itu dipikir, maka diulang lagi. Rekrutmennya harus lebih ditingkatkan lagi. Tapi tetap, Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia ini institusi yang kita cintai, yang dapat melindungi dan melayani kita sebagai warga negara dalam penegakan hukum. Mari kita dukung sama-sama, jangan karena kejadian ini lalu berlarut-larut kita akhirnya membuat keputusan jangan lagi percaya polisi. Tidak boleh. Sebagai warga negara yang baik, mari kita sama-sama menjaga negara ini, menjaga institusi negara ini, baik Polri, baik TNI, agar tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya demi kejayaan bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia yang usia sebentar lagi genap 77 tahun. Tetap optimis, tetap yakin. Mari kita sama-sama membangun negara ini, menjaga agar setiap institusi negara ini menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kalau kita punya anak yang masih sekolah, didik dia dengan baik, daftarkan dia tentara, daftarkan dia polisi, daftarkan dia jadi jaksa, daftarkan dia jadi hakim, agar nanti ke depannya generasi-generasi sekarang mampu membuat setiap institusi di negara ini melaksanakan tugas dengan baik. Kita punya anak, didik dia politik, dia agar menjadi anggota DPR yang baik. Didik dia menjadi pintar dan baik, siapa tahu nanti jadi menterinya yang baik. Tetap, mari kita percayakan segalanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan mari kita sama-sama berdoa agar negara Kesatuan Republik Indonesia tetap jaya. Terima kasih.